Pernahkah kamu merasa di posisi yang paling sulit, namun ketika itu kamu tidak bisa meminta bantuan pada siapapun? Dengan alasan kamu tidak dipercaya, mungkin karena kamu tidak memiliki pekerjaan dan mereka menganggap kamu tidak bisa membayar ketika kamu minta pertolongan waktu itu. Pernahkah kamu berada di posisi itu? Aku pernah di posisi tersebut, dan aku percaya ada dua waktu yang sangat mustajab itu ketika kita berdoa dan langsung dikabulkan oleh Allah. Waktu apakah itu? Jangan kemana-mana, mari kita simak video ini sampai selesai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang keajaiban. Kali ini aku akan berbagi seputaran tentang dua waktu yang sangat mustajab ketika kamu berdoa langsung diijabah oleh Allah. Tentunya jangan lupakan dibarengi dengan salawat. Apa dua waktu itu? Yang pertama adalah ketika hujan turun. Yang kedua adalah di antara azan dan iqamah. Tersebut kamu bisa berdoa kepada Allah dan insya Allah doa-doa itu akan dikabulkan. Namun salah satunya aku memilih di waktu itu ketika aku sangat-sangat membutuhkan uang 200.000. Namun aku tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, suami pun masih di rumah, dan aku tidak bisa meminjam kepada siapapun karena ya berbagai alasan yang mereka katakan kepada aku. Dan alhasil ketika tepatnya di jam 2 sore, aku berharap kepada Allah dan meminta kepada Allah agar aku bisa diberikan uang 200.000 itu. Dan turunlah hujan yang sangat keras di waktu itu, dan aku terus membaca salawat kepada baginda Rasulullah sebanyak 10 kali. Kenapa 10 kali? Karena ketika kita membaca salawat 1 kali kepada baginda Rasulullah, maka akan dibalas 10 kali. Dan jika kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sebanyak 10 kali, akan dibalas 100 kali. Mendapatkan 100 ampunan dosa dan 100 rahmat Allah dibukakan untuk kita. Hari itu aku terus berdoa kepada Allah, hanya meminta tolonglah aku karena aku sangat membutuhkan uang 200.000. Ada alasannya dan aku sangat-sangat membutuhkannya. Aku berdoa penuh keyakinan bahwa doa-doa aku itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan alhasil begitu tanganku diturunkan dan aku mengambil air wudhu untuk membaca Al-Quran, tiba-tiba aku menerima telepon dari saudaraku yang ada di Kalimantan. Karena aku punya keluarga, yaitu ayah dari kakak aku yang sudah meninggal dunia, almarhumah. Dia punya seorang suami yang tinggal di Kalimantan, karena beliau sebelum meninggal dunia di rumah ibu aku itu tinggalnya di Kalimantan. Dan hanya datang berobat, alhasil 2 hari kami tidak pernah menyangka beliau meninggal dunia. Dan akhirnya setelah habis penguburan, habis 40 harian, dan suaminya berangkat lagi ke Kalimantan bersama anak-anak. Singkat cerita, hari itu aku ditelepon. Bapak aku yang ada di sana itu menelpon menanya kabar aku. Dan ya aku katakan saja aku sedang baik-baik saja. Namun karena suaraku sedikit terdengar mungkin sedih, jadi bapak bertanya bagaimana keuangan, bagaimana pekerjaan. Lalu aku menceritakan semuanya. Dan tiba-tiba bapak berkata, bapak akan mentransfer uang kepada aku itu sebanyak 300.000 lewat rekening anaknya yang salah satunya yang tinggal di tidak jauh dari daerah aku, karena dia mendapatkan jodoh seorang perempuan yang berada di sekitar daerah aku. Alhamdulillah ya Allah. Sebenarnya aku sempat menolak karena tidak enak, karena sudah membebani orang tua. Namun bapak bersikeras untuk mengirimkan uang itu kepada aku. Dan tiba-tiba di jam 6 ketika anaknya sudah pulang dari pekerjaan, bapak mengirimkan uangnya dan suamiku pergi untuk mengambil bersama anak laki-lakinya. Yang aku sangat-sangat terkaget, hari itu aku benar-benar sangat membutuhkan uang 200.000 dan bapak itu mau mengirimkan sebanyak 300.000. Namun yang sampai ketika terima di tangan aku itu totalnya sebanyak 500.000, karena anak bapak yang satunya lagi yang berada di Palembang itu menambah uangnya menggenap menjadi 500.000. Jadi bapak 300.000 dan
anak bapak itu menambahnya 200.000 jadi genap 500.000 sampai ke tangan aku. Masya Allah tabarakallah. Begitulah ketika kita sudah di saat-saat yang mentok, kita cari ke Allah, minta kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan kita jalan keluar atas permasalahan kita. Apalagi berdoa dikala hujan turun, itu sangat-sangat mustajab. Namun ada sebagian orang yang ketika hujan turun malah mencela dan mencaci hujan tersebut. Padahal begitu banyak rahmat Allah yang turun di waktu hujan turun. Jadi teman-teman semua pejuang keajaiban, ketika kamu melihat hujan turun, hendaklah berwudu dan angkatlah tanganmu ke langit dan menghadaplah ke arah kiblat. Bacalah salawat dan berdoalah. Doa penuh keyakinan bahwa doa-doa kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, dan lihatlah hasilnya secepat kilat dan sangat-sangat dahsyat. Ketika kita membutuhkan pertolongan Allah lewat jalur langit, yakin dan percaya bahwa apa yang kita minta akan dikabulkan. Lihatlah keajaiban yang aku rasakan. Bukan hanya sekali itu, namun sudah berulang-ulang kali. Namun ini adalah salah satu keajaiban di waktu hujan turun yang sangat-sangat dahsyat menurut aku. Ya teman-teman, coba dipraktekkan. Dan ingat, jangan sampai kalian mencela ketika hujan sedang turun. Namun katakanlah alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dan mintalah. Insya Allah hajat-hajatmu pasti diterima dan dikabulkan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.